keharusan kita berada dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak ada. Tidak ada keharusan bahwa kita wajib berada dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang mewajibkan? Karena digiring sekarang ini, khususnya untuk yang di Indonesia, seolah-olah belum disebut sebagai ahlus sunnah kalau seandainya dia tidak bermazhab Syafi'i. Ini penggiringan yang tidak beralasan. Satu pertanyaan saja yang cukup kita ajukan, apakah semua pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i itu semuanya benar? Itu saja dulu. Kalau dijawab iya, dia telah berbeda dengan Imam Syafi'i sendiri. Karena Imam Syafi'i sendiri tidak menganggap semua pendapatnya benar. Dia sekedar mengatakan, saya menganggap pendapat saya ini benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain itu saya anggap salah, tapi masih ada kemungkinan benar. Maka akan menjadi salah kita kalau kita ajak orang untuk fanatik hanya berada dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena bisa saja pada mazhab-mazhab yang lain barangkali ada mereka memiliki hujah yang bisa saja diketahui oleh para ulama berikutnya, hujah mazhab yang lain itu lebih kuat. Maka dalam beragama ini jangan beragama atas dasar mazhab, tapi beragama atas dasar dalil. Ketika mazhab itu berada pada dalil yang benar, itu yang kuat oleh para ulama, ikuti itu siapapun mazhabnya. Tapi ketika ternyata para ulama-ulama besar dengan analisa-analisa mereka mengatakan bahwa ini tidak lebih kuat dari yang satu ini, maka yang tidak lebih kuat ini berarti harus kita tinggalkan. Karena beragama bukan karena orang atau karena mazhabnya, tapi beragama harus karena Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau umpamanya saya takbir begini ini karena Imam Syafi'i bilang seperti itu salah. Tapi kalau saya beramal begini ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i karena itu dalilnya yang lebih kuat, itu baru betul. Karena yang kita taati siapa? Yang kita taati Allah dan Rasulnya, bukan yang kita taati orangnya. Selagi orang itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ikuti. Bukan atas nama orangnya, tapi atas nama Allah dan Rasul. Disinilah makna ungkapan Imam Malik yang mengatakan kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik itu punya majelis ilmu, dia di Raudhah di samping kubur Nabi. Apa ungkapan Imam Malik? Kullu qaulin, semua ungkapan orang, semua pendapat orang, yuqbal wa yurad, dapat diterima, dapat pula ditolak, illa sahibu hazal qabr, dia tunjuk kubur Nabi, kecuali ungkapan pemilik kubur ini. Kita beramal, kita beribadah, jangan sekali-kali saya beribadah begini karena kiai saya begini, enggak, itu akan menjadi salah. Tapi kalau karena kiai saya berada pada dalil yang benar, saya ikuti, itu betul. Ini perlu saya sampaikan sedikit karena banyak sekali sekarang ajakan-ajakan untuk seperti itu. Bagaimana kita fanatik dan mazhab Imam Syafi'i, bahkan ada pula yang mengatakan tidak boleh keluar kita dari mazhab Imam Syafi'i. Bahkan ciri-ciri ahlu sunnah itu mazhabnya adalah Syafi'i, akidahnya adalah Asy'ari, tasawufnya adalah Junaid, apa namanya itu. Lalu kalau tidak masuk pada yang tiga ini, kenapa? Ini pengkaburan agama. Ini mengaburkan bagaimana orang beragama. Mengatakan bahwa berakidah harus akidah Asy'ari saja, itu sudah menjadi satu kesalahan. Karena berapa banyak pentakwilan yang salah oleh Al-Quran terhadap akidah Asy'ariyah. Ini perlu untuk dipahami secara baik. Nah, oleh karena itu kita beragamalah di atas Al-Quran dan Sunnah. Bolehkah ikut mazhab? Boleh. Bagaimana lagi kita beribadah kalau bukan mengikut mazhab? Kita ini siapa? Kita tidak bisa langsung paham agama kalau kita bukan membaca pendapat atau apa yang dikatakan oleh para ulama. Yang tidak boleh itu fanatik terhadap mazhab. Salah dia diikuti juga, itu yang tidak boleh. Karena di akhirat kelak imam mazhab tidak membantu kita. Kita sendiri-sendiri berhadapan dengan
Allah. Tapi kalau kita ikut Nabi Muhammad bisa beri syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i yang ada dalam ini adalah imam mazhab itu, seorang ulama besar yang sangat cerdas, menguasai berbagai macam bentuk ilmu, tapi sekali lagi tidak boleh kita fanatik bahwa dikatakan harus mengikuti dia, itu sebagai satu kesalahan. Ungkapan jangan hanya mengikuti dia itu, ini kadang-kadang bisa dipelesetkan juga, itu seolah-olah pintar mana kamu dengan itu. Tidak pertanyaan itu, tidak mungkin dibanding-bandingkan. Jangankan orang zaman sekarang, orang zaman Imam Syafi'i saja tidak ada mungkin yang sama cerdasnya dengan dia, apalagi orang hari ini. Maka mari sama-sama kita sadari dan kita mengajak kepada semua pendakwah, semua mubalik, berikanlah pencerahan kepada masyarakat dengan cara yang benar, jangan keliru. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan terhadap kita bersama, insyaallah, agar tetap berada di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.